Pergerakan harga saham Big Four Bank hari ini ya cukup bervariasi, di mana BRI dan BNI naik cukup tinggi, dengan BNI yang paling tinggi di 2,91%, sedangkan BRI naik di 2,86%, sementara Mandiri naik tapi hanya 0,21%. Nah, justru BCA yang turun 0,28%. Nah, pada kesempatan ini Sobat Investor kita akan coba melihat ya, sebenarnya jika dilihat dari PBV Band-nya dalam 10 tahun untuk keempat bank ini sebenarnya apa yang masih lebih murah, atau memang semuanya masih cukup menarik untuk kita beli di harga sekarang ini, sekalipun memang BRI sudah naik cukup tinggi ya sejak koreksi kemarin. Coba kita akan mulai melihat ya, kita langsung saja mulai dari BCA. Kita akan langsung melihat untuk BCA ini, jika kita melihat dari PBV Band-nya dalam 10 tahun ya, PBV Band-nya dalam 10 tahun bisa Anda lihat di sini ya, BCA sekarang ini sudah di 4,21, sudah mendekati -1 PBV standar deviasinya yang ada di 3,85, sedangkan untuk min PBV standar deviasinya atau rata-rata standar deviasi dari BCA ada di 4,4. Nah, ini kan sudah lebih rendah ya. Jadi bisa Anda lihat pergerakannya dalam 10 tahun terakhir ini, bahkan kemarin di all time high-nya dia sempat menyentuh melampaui +2, yaitu 5,40. Nah, ini yang membuat kemudian ya secara hitung-hitungan BCA masih ada di harga yang cukup menarik di harga sekarang ini. Ketika dilihat dari PBV Band-nya dalam 10 tahun, ternyata BCA ini sudah hampir menyentuh ya di -1 PBV Band-nya dalam 10 tahun. Nah, oke, kita lihat untuk yang kedua, BRI. Nah, kalau kita lihat BRI di sini, kita lihat dari PBV Band-nya, maka terpantau di sini BBRI ini di harga sekarang ini, current price to book value-nya kan sekarang ada di 1,89, sedangkan untuk -2 PBV standar deviasinya ada di 1,87. 1,87, artinya ini dia sudah naik ya sedikit dari -2 kemarin. Jadi kan kemarin dia bahkan lebih di bawah ya, sudah di bawah dari -2 untuk ketika dia koreksi sampai ke 3.360 kemarin. Jadi ini untuk BRI. Jadi ya boleh dibilang untuk mencapai rata-ratanya ya memang BBRI masih cukup jauh ya dibanding dengan BCA. Tapi kita tahu BCA itu dia koreksinya bahkan sudah di atas +2, baru dia koreksi sampai mendekati di -1, sedangkan BRI ya memang dia hampir mencapai +2 kemarin. Di tertingginya itu di kisaran 6.400, ya sekarang sudah koreksi di sedikit di atas dari +2 untuk standar deviasi dilihat dari PBV Band-nya. Oke, kita ke Bank Mandiri ya. Kita lihat di Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri, Anda lihat di sini ya, untuk Bank Mandiri PBV-nya sekarang kan ada di 1,6, sedangkan untuk min PBV standar deviasinya atau rata-ratanya ada di 1,94, dan untuk PBV standar deviasinya -1 ada di 1,61. Jadi sebenarnya dia sekarang kan setelah dia naik masih ada di -1 ya, masih ada di -1. Nah, bisa Anda lihat, sedangkan untuk untuk BMRI ini ketika dia koreksi dari all time high-nya kemarin itu bahkan sudah di atas +2 ya, sudah di atas dari +2 standar deviasi PBV Band-nya, sehingga di harga sekarang ini ketika dia ada di ya boleh dibilang ada di -1 ya, -1 PBV standar deviasi, maka sebenarnya BMRI pun sekarang ini masih tergolong ya cukup murah. Oke, kita lihat selanjutnya untuk BBNI. Ya, BBNI hari ini naik juga lumayan tinggi, 2,91%. Nah, kalau kita cek dari PBV standar deviasinya untuk BBNI, memang dia sekarang ini ada di 1,05 untuk PBV-nya, sedangkan untuk standar deviasinya rata-ratanya ada di 1,29. Artinya dia sudah di bawah dari -1
ya, mean PBV standar deviasi. Sedangkan dia koreksi kemarin dari yang tertinggi itu memang tidak mencapai plus 1 ya, tidak mencapai plus 1, kemudian dia sudah koreksi lagi untuk BBNI ini. Jadi memang secara perhitungan harga ya tergolong lumayan murah, tapi memang tentunya ya tantangannya masih cukup besar lah untuk big banks ini. Dilihat dari PBV standar deviasi ya boleh dibilang keempat bank ini masih cukup bagus secara harganya untuk masuk, tapi namun tentu untuk kenaikannya ya bisa berbeda, karena memang kan kalau dari sentimen negatif dari luar ya tentu sama yang dihadapi oleh keempat bank ini, tetapi dari dalam punyalah problemnya masing-masing. Seperti contoh untuk BRI, untuk BRI harus berhadapan dengan kredit macet, NPL-nya yang cukup tinggi, kemudian BMRI dan BBNI juga berhadapan dengan likuiditas, di mana kan untuk loan to deposit ratio mereka sudah rata-rata itu di atas 90%. Nah, sementara untuk di BCA ya tergolong yang cukup bagus, baik secara NPL-nya maupun secara loan to deposit ratio, ya BCA yang cukup bagus. Jadi sebenarnya kalau mau bermain aman ya BCA lah yang lumayan aman untuk di keempat bank ini. Tapi memang kan untuk secara pergerakan harga saham yang lebih volatile, yang lebih naik turunnya itu cukup tinggi ya, boleh dibilang ada di ketiga bank BUMN ini, BRI, Mandiri, dan BNI, yang memang secara penurunan harga sudah cukup lumayan tinggi ya. Tapi ya tentu setelah BBRI naik di kisaran 17-18% ya tentu masih jadi pertanyaan lagi, apakah ini masih akan terus lanjut atau justru ini akan mulai sideways atau malah bisa koreksi lagi, mungkin walaupun tidak sedalam koreksi yang kemarin sampai di 3.360. Oke, jadi ya sobat investor, mungkin Anda tinggal melihat lagi lah keempat bank ini mana yang sebenarnya menurut Anda masih lebih baik dengan sentimen-sentimen yang ada, yang saya rasa lah untuk sentimen-sentimen dari luar boleh dibilang sudah mulai meredah ya, kalaupun ada kemungkinan sudah tidak terlalu sudah tidak terlalu berdampak seperti yang sebelum-sebelumnya ya, jika memang hanya berkaitan dengan isu-isu kemarin dari outflow asing ya, di mana asing sudah keluar cukup banyak. Jadi ya saya pikir kalaupun itu masih berdampak tapi sudah tidak sebesar dampaknya kemarin ya. Begitu juga dengan pelemahan rupiah terhadap dolar, yang kemungkinan juga ya rupiah bisa saja jika ekonomi Indonesia makin membaik ya bisa akan mulai berbalik arah ya. Jadi itu kan sentimen-sentimen dari luar. Nah, memang yang jadi pekerjaan rumah bagi kita para investor ya kita harus menganalisa dari dalamnya. Bagaimana, apakah masih bisa menjamin untuk prospeknya ke depan masih lebih baik ya. Tentu untuk bilang tumbuh ya ada kemungkinan untuk tumbuh, tetapi untuk membandingkan pertumbuhannya dengan kisaran 2-3 tahun sebelumnya di 2023, 2022 dan 2024 ya tentu mungkin ya tidak boleh lah kita terlalu tinggi lah berekspektasi ya dengan pertumbuhannya, karena di 2024 saja sudah melambat ya. Di 2024 sudah sangat melambat, bahkan termasuk sudah stagnan. Jadi untuk bisa mengalami pertumbuhan ya kita lihat saja apakah di tahun 2025 akan membaik atau tidak. Nah, maka tugas kita adalah menganalisa dan ya tetap yakin saja. Untuk memang jika ingin ada pengaman dividen ya tiga saham BUMN ini yang cukup menarik, karena BCA ya tergolong agak kecil ya untuk dividen yieldnya, tetapi secara untuk kesehatan perusahaan ya boleh dibilang BCA yang tergolong cukup bagus, karena dilihat dari berbagai rasio jika dibandingkan keempat bank ini ya BCA itu lebih unggul dari loan to deposit ratio, dilihat dari juga NPL-nya, belum lagi ketika dilihat dari NIM-nya atau juga dari NII-nya ya kan, termasuk BCA yang lumayan bagus ya, seperti itu. Oke sobat investor, mungkin ini dulu yang bisa dibagikan. Tetap semangat investasi dan salam IHSG Investor, harus selalu gembira.